Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gua Yasin, channel yang membahas tentang otomotif khususnya roda 2 dan khususnya lagi bukan CS1. Siap. Karena di video yang sekarang ini bukan CS1 nih. Oke. Seperti yang teman-teman lihat di belakang kita ini sudah ada satu motor modifan Perindavan, bukan. Oke, langsung aja Kang. Aduh, biar nggak lama-lama ini motor apa sih Kang sebenarnya nih? Terus karena kemarin baru saya upload video apa jabla-jabla gitu ya. Oh, itu yang nyuci. Banyak yang nanya kayak CS1 ini motor apaan gitu. Jadi banyak yang masih meraba-meraba. Jadi biar diperjelas aja ini motor apaan, basicnya apa dan kenapa bisa seperti ini. Monggo. Ini basicnya motor Yamaha Tenere 700 menjiplak CS1 gitu. Oh, jadi bukan. Aduh. Jadi sudah susah lah. Oke, seperti apa? Motor CS1. CS1. Ya, motor CS1. Cuma mungkin ya kalau dari segi konsep ya ngambil apa ya, jual purpose lah ya. Jual purpose. Ya biar nyaman dipakai intinya kalau saya itu. Ya, emang kalau masih standar CS1 belum nyaman Kang? ya disebut nyaman sih nyaman. Cuma kan dari segi tinggi shock gitu kan, terus untuk bracket sidebox kayak gitu kan, kita bisa bikin sidebox di belakang, diisi top box sama sidebox. Depan suka oleng. Oh, ya. Jadi berat di belakang. Ya, makanya emang saya lihatnya ke kalau di belakang dikasih beban banyak, depan juga harus ngimbangin. Harus ngimbangin biar balance. Makanya yang pertama yang diganti ya shock depan, terus ini body bahannya bukan dari piper tapi dari plat. Dari plat 2. Jadi bukan piper apa 2 mili ya? Aduh, niat ini niat. Terus tambah rangka-rangka ini plat semua, plat sama besi hollow. Ya buat ngimbangin belakang gitu. Alhamdulillah udah dicoba stabil Sejauh ini. ya. Jadi dikasih beban belakang itu baru pakai sidebox ya, jadi sama top box itu depan belakang rasanya stabil, lebih enak pakai box gitu kalau dibanding nggak pakai box gitu. Karena stylenya juga emang konsepnya udah motor box ya istilahnya, motor touring ya, panir lah, pakai panir. Yang ini ya Kang? Oh iya. Oh ini. Jadi didudukin. Oke, jadi boleh di share apa aja upgradean dari Honda CS1. Jadi ini pure Honda CS1 ya, standar dimodif dan di upgrade dan di custom seperti sedemikian rupa. Apa aja Kang dari awal? Kalau dari awal sih masih standar body CS1 seperti yang lain gitu kan ya. Saya karena di kendala mesin, saya dulu itu mesinnya bore up-nya terlalu gede, jadinya kalau untuk spek touring kayaknya kurang cocok gitu. Oh, kurang dapat ya? Kurang dapat, jadi motor maunya kenceng terus gitu. Kita kan touring bukan hanya lewat jalur lurus atau tanpa hambatan kendaraan, kita kan seringnya lewat kemacetan juga. Ya mau dibalikin lagi kayaknya nggak bisa karena udah bore up-nya udah mau habis lah gitu. Bukan karena udah nyaman Ya, bukan karena udah nyaman ya mau nggak mau ya pindah ke mesin CB. CB yang all gitu, CB 50 all. Dan itu digarap sama Pak De Arif ya, yang di mana? Sukoharjo. Tapi sorry potongan. Ngomong-ngomong untuk karena upgrade mesin nih, ganti mesin. Ya. Masih layakkah disebut CS1? Masih, karena rangka masih pakai CS1. Oh, rangka. Rangka sama body kan
Oh, CS1 gak ada yang rangka berubah. sama body masih CS1. Rangka bodi ini sampai sini CS1 semua sama lampu. Oh gitu ya. Ciri khas utama ya. Ya, saya tetap mempertahankan itu. Ya yang lainnya ya gitu deh. Oke. Nikmat. Jadi kalau versi dari Kang Hikmat, walaupun mesin udah dirubah masih tetap CS1 karena rangka dan sekitar 40% mungkin masih CS1 ya. Ya karena mesinnya juga masih family sama CS1. Iya, masih Beda ini aja, beda generasi. Oh, beda ukuran. Beda ukuran bloknya aja. Oke, mesin udah di-upgrade ke apa tadi kan? Ya pakai mesin CB. CB 150 ya. Ya 150 yang all dan speknya standar, nggak ada yang dirubah. Karena saya ngejarnya untuk spek jarak jauh ya. Include sama knalpot ya kan? Knalpot ini pakai leheran sama silencer dari CB 150 facelift. Oh, facelift. Ya, dan Yang itu punya ini ya. Tangki. ini CBR. Oh, CBR, oh beda ya. CBR. Jadi keluarga Honda semua sih, Masih Honda. semuanya gitu. Oke, terus setelah dari mesin, Nah, setelah mesin itu cukup lama juga ya. Dari situ nggak dimodif-modif lagi. Lalu ada yang nawarin ini shock CRF 150. 150. Ya, jadi saya lihat-lihat itu di postingan apa Facebook Chaser Solution sama Honda Top City Ride itu masih jarang yang Masih pakai ini gitu kan. Akhirnya saya riset sendiri gimana sih supaya bisa kepasang gitu kan. Banyak cara tapi belum berani lakukan karena belum ada referensi yang pernah pakai gitu. Karena harus ngejar safety juga. Betul. Itu faktor. Akhirnya setelah saya pikirkan yang paling safety itu ya ngemodif ini apa si CCRF-nya dimasukin Dicangkok. ya gitu dilas ke tukang bubut dan itu ternyata nggak mahal, cuma habis 150.000. Cuman habis 150.000 Iya. untuk biaya cangkoknya doang, Ya, bubutnya gitu. belum harga belum harga USD-nya ya. Ya, gitulah ya. Oke, lanjut. Ya habis itu karena dulu pengen body CS1 tetap standar, ternyata setelah dicoba-coba gak muat juga karena ini beda sama KLX. Kali ini speknya udah USD gitu kan. Iya. Kalau yang udah pernah kan KLX itu masih bukan USD, jadi ininya lebih gede gitu. Lebih gede KLX. Lebih gede ini diameter ini diameternya. kan. Makanya ya nggak bisa, nggak muat gitu. Kalau yang udah kan biasa pakai apa Minerva itu masih bisa muat karena si segitiga ini bisa turun atau bisa. Jadi masih di dalam body CS1. Ya cover yang atas. Kalau ini nggak bisa karena ini diameter tengah, atas sama bawah beda. Nggak bisa digeser gitu. Ya, jadi makanya dirubah. Ya mau gak mau jadi ngerubah untuk nutupin inilah gitu, untuk nutupin si USD ini. Ya setelah saya buka-buka ya kalau menjiplak sih enggak, cuma ngambil konsepnya untuk wiring ini ya dari Yamaha Tener. Yamaha Tener. Ya, yang 700 gitu. Dan saya coba bikin maunya supaya mungkin ya bisa disebut bagi saya ini ya belum proporsional, cuma segini cukup lah karena ngimbangin ke tangki juga. Akhirnya buat mau dari karton dan langsung potong pakai plat. Jadi ini beneran plat berapa mili tadi kan? Lupa lagi kalau saya temukan ini cukup tebal. Kalau dibuka ini lumayan berat. Belum sama dempulannya? Belum sama catnya? Belum. Karena lekuknya juga lumayan, bukan pakai tangan, harus digetok. Ya, digetok gitu. Biasa. Niat ini mana? Ya kayak gitu, udah kayak gini, tinggal bikin rangkanya supaya ini bisa nempel. Bracketnya. Sesuaiin ini apa? Tangki. Tangki juga dulu sempet nyari-nyari nih dengan motor Yasin juga sempet ya masuk
ya gimana nih kalau gini gitu kan, pakai ya akhirnya jatuhnya pada CBR, karena kalau CBR yang facelift ini lebih mengkotak lah, nggak mau bulat kayak CBR yang lama atau facelift gitu. Akhirnya dapat ini juga tangki CBR, ya saya beli second. Dapat harga dulu itu berapa ya, 600 udah sama full pumpnya. 600 sudah sama full pump. Ya udah dapat ini, lanjut deh bikin rangka-rangka gini, yang lain tinggal menyesuaikan untuk posisi dudukan lampu, terus apa pairing dan lain-lain. Ini posisi lampu udah nggak standar kan? Udah nggak standar, Kayaknya lebih maju dan lebih tinggi. iya karena dudukannya juga paling belakang bracketnya doang hanya sebagian yang dipakai, yang lainnya penyesuaian ke pinggir sini. Jadi teman-teman mungkin saya bantu jelasin dikit kenapa dimajuin dan ditinggiin. Itu untuk menghindari pertama kalau belok, untuk menghindari dari USD, karena kalau nggak dimajuin dan ditinggiin pasti mentok. Ya. Yang pertama. Yang kedua untuk menyesuaikan dari tampilan. Kalau tetap mengikuti tampilan standar C1 yang di bawah dan di dalam, tidak seimbang sama konsep motor. Nah, jadi selain dari konsep, yaitu untuk menghindari dari mentok di USD-nya. Betul kan? Betul. Kurang lebih seperti itu. Ya. Terus lanjut ke tangki tadi nih, punya CBR 150 facelift ya kan? Betul. Ya. Oke, terus lampu masih CS1, ini bracket penyesuaian. Ya. Handmade RK motor. Ini stangnya pakai apaan bang? Stangnya 4 bar, masih 4 bar ini. Direct Bar motor ya? aftermarket. Aftermarket. Ya. Terus sama peninggi juga pivot. Selain ini dudukan ori CRF, tambah lagi pivot di atas. Karena kalau pakai stang CRF terlalu rendah, pakainya kurang nyaman, jadi pakai pivot lagi ke atas gitu. Oke, kita bergeser ke bawah nih. Yang istimewa juga dilihat dari tampilan motor ini, pakai kaki-kaki apaan kan, depan belakang? Kaki-kaki kalau tromol sama cakram sama kaliper semuanya CRF, nggak ada yang dirubah. Paling kalau jari-jari itu pakai TK sama apa namanya ini ring ininya, peleknya pakai Takasago Excel Asia. Ya. Ban pakai Corsa apa ya itu yang subkompon yang dual purpose itu Corsa Cross S Platinum. Nah itu ya, ini ukurannya 110/80 ya. Depan, belakangnya berapa kan? 120 ya? 130 130/80 ya. Juga pastinya itu blast. Ini apa, jari-jari tapi tubeless Ya. mahal udah pasti. Ini spakbornya pakai apa enggak? Spakbor non Honda yang jelas, pakai Saber atau MT-15 sama Sabre ya. Atau MT-15 ya, bikin plat lagi, dudukan lagi depan belakang supaya karena kan udah pasti beda ya, beda genre ya, Honda ya. Sama Yamaha. Dulu sempat nyari yang punya CBX, itu belum ada di pasaran, mungkin sekarang udah, rencana mau ganti kayak gitu. Untuk persiapan ya kan? Ya persiapan jalan aja. Persiapan buat jalan. Oke, kita bergeser ke ini nih apa? Bukan, bagian belakang itu pakai spakbor apa kan? Kalau belakang pakai spakbor punya CBR facelift 150. Facelift 150. Ya, CBR facelift. Karena dituntut spakbor harus lebih mundur karena ini armnya custom panjang. Ya, armnya udah custom. Pakai punya apa? Bukan punya apa-apa. Pesen aja, pengen dibikin kayak gini. Oh, jadi dijual ya artinya? Saya pesen di marketplace ada. Oh. Di marketplace ada. Tapi maksudnya buat teman-teman yang pengen tahu itu arm apaan? Dulu basicnya yang jual itu Mega Pro, terus saya chat bisa nggak buat basic motor CS1. Kata dia bisa, untuk Mega Pro gak banyak perubahan, jadi ini basicnya untuk
Mega Pro mungkin dia menyesuaikan untuk lebar rangka belakang gitu. Oh, berarti dia setengahnya emang udah misah. Iya. Oh, cuman tinggal penyesuaian dikit aja kan? Ya, kalau Mega Pro kan nggak kayak motor CB, nggak kayak motor yang nyambung ya. Yang nyambung gitu. Okay. Jadi enak. Pas datang pun itu nggak terlalu sulit sih menyesuaikan. Mungkin yang dirubah itu karena mungkin di marketplace itu terlalu harus cepat dikirim, jadi catnya kurang bagus. Jadi saya buka lagi catnya, saya cat ulang. Cat ulang. Iya. Emang sering terjadi seperti itu ya, kurang puas dengan hasil ini, ya itu hal wajar. Terus yang unik lagi ini apa standar 2-nya nih, karena motor saya aja nggak ada standar 2-nya, terus saya minta nggak dikasih, nggak mau disaingin. Standar 2-nya punya apa kan? Standar 2 masih CS1, cuma dipotong atasnya dan bikin baru handmade. Handmade lagi, emang ACST Purwakarta nih, box, aduh. Coba yang kalau mau modif tuh langsung ke sini aja, banyak kok modifikator di sini. Jadi ya dibikin agak tinggi lah, menyesuaikan ban belakang. Ban belakang biar nggak ini. Biar nggak susah kalau mandiin motor sama pasang apa? Sama nambahin oli rantai. Ini mah ngeledek gitu, karena punya saya nggak ada standar 2-nya. Ya kan ribet. Ya ribet kalau mandiin motor belakang kan gimana muter itu. Kecuali kalau punya standar pedok gitu. Oh iya. Standar 2-nya ini masih punya CS1 di custom, jadi dipotong dari atas, dilebarin dan dipanjangin lagi. Iya, kayak gitu. Terus standar samping juga dipanjangin lagi pakai plat. Masih punya CS1 juga? Masih punya CS1, cuma dipanjangin. Untuk sistem pengereman semuanya masih? Pengereman belakang masih punya CS1, tahun depan kan tadi saya punya CRF. Iya, semuanya gitu. Jadi kalau teman-teman yang pernah nyobain CRF rem depannya, udah istilahnya kayak dipindahin doang tuh semua ke sini. Iya, semuanya nggak ada yang dimodif. Kalau apa dari mulai tromol sampai shock sampai pengereman kaliper itu punya CRF semua, kecuali selang rem punya KLX. Oke. Karena dulu pernah pakai KLX. Jadi bisa saya simpulkan ini motor basic CS1, mesin CBR, mesin CB, kaki-kaki CRF, rasa motor sama CS1. Enggak mungkin rasa CS1 udah. Jadi kalau orang yang pakai CS1 terus pakai motor ini udah pasti feel-nya udah pasti beda. Ya. Tapi untuk awal itu konsepnya Kang Hikmat itu sebenarnya pengen konsep apa sih sampai jadi seperti ini nih? Konsepnya sebenarnya awalnya itu kayak gimana? Yang jelas kalau saya sih kalau ngambil konsep ya pengennya gak jiplak sama motor yang udah ada sebenarnya gitu. Pengen desain sendiri lah gitu, kemauan sendiri. Cuma kan karena keterbatasan apa ya, kita agak yang jadi problem itu biasanya kita pakai tangki ini kira-kira masuk gak gitu. Kita udah beli mahal-mahal, pas di fitting susah atau nggak sesuai, itu kan buang-buang duit. Makanya kita mengira-ngira dulu nih, ini kayaknya masuk gak CBR, tangki CBR, misalkan apa USG ini gitu. Jadi ya kalau dibilang konsep ya ini konsep saya kayak gini gitu. Intinya adventure touring lah ya buat. Nah iya, kalau ngambil basicnya di situ. Konsepnya ini buat kenyamanan, buat touring intinya lah ya. Iya. Terus boleh kasih bocoran dikit nggak Kang? Total dari biayanya untuk sampai sekarang aja dulu nih. Ini karena ini belum finish ya pasti ya? Belum. Ya. Kira-kira masih 90%, 80%. Ya 87%. Nah, jadi masih ada 13% nih. Ya. Nah, 87% udah ngabisin berapa nih Kang kira-kira? Kalau di total sih dapat sih harga CS1 second sekarang ya 6 lah. Oke, ini gue kasih tahu nih teman-teman. Harga CS1 sekarang itu kisaran di 3 sampai 4 juta. Itu juga bisa dibilang kondisinya inilah ya, 3 sampai 4 juta.
Nah ini habisnya sampai 6. Ya teman-teman kali aja sendiri. Ya kalau mau lebih jelasnya seharga CBX yang sekarang lah. Harga CBX yang sekarang, udah itu lebih jelas lagi gitu. Iya. Jadi itu sama biaya apa namanya yang ngelas, beli bahan, terus beli perintilan. Iya, pokoknya jadi sampai 87%-nya. Iya, kayak gitu. Kalau 100%-nya ya seharga ya gitulah. Enggak banyak, paling tinggal finishing ini, cat, menyesuaikan cat aja sih. Tapi sama ganti model ini ke bulan. Tapi ya sekali lagi semua ini nggak berarti, maksudnya bukan apa-apa, karena hobi itu emang mahal ya kan. Emang hobi itu berasas suka, terus apa yang pengen kita lampiasin ya sini. Yang jelas sesuai dengan keinginan yang punyanya. Nah, gitu. Jadi mau sebesar dan segede apapun yang kita keluarkan, asalkan itu benar-benar sesuai keinginan hati dan puas, itu pasti terbayar lah. Betul. Apalagi kalau kita sudah coba reading perjalanan jauh dan pulangnya di towing gitu kan. Itu test ride. Oh itu test ride, jadi pertama baru beres di test ride ke Palembang. Ya. Tapi emang motor custom itu harus ada uji coba dulu. Betul. Sebelum mendapatkan hasil yang sesuai. Ya. Nah ini mungkin nanti test ride kedua ke Kuningan ini nih, dekat. Ya. Kalau antar kota kemarin Cianjur aman. Oh Cianjur masih aman, nanti Kuningan nanti. Sayangnya kemarin nggak ikut waktu ke Prokon di Jogja, harusnya nih hadir di Jogja kemarin. Tapi ya ada trouble yang nggak bisa dihindarkan. Betul. Oke, jadi itu kurang lebihnya tentang siapa namanya kan? Congcorang. Kenapa dikasih nama Congcorang? Ya, Congcorang kan kurus tapi lincah. Kurus tapi lincah, sesuai. Jadi buat teman-teman yang penasaran, kalau dekat boleh main langsung ke RK Motor Purwakarta atau di Purwakarta. Kalau yang jauh nonton di sini aja di channel ini. Nanti kita, kalau ada yang mau bertanya tentang Congcorang ini, silahkan langsung komen aja atau bisa langsung ke Kang Hikmatnya juga boleh. Nanti di deskripsi ada kontaknya, boleh Kang? Boleh. Nanti saya sertakan kontak Kang Hikmat di deskripsi. Jadi yang mau langsung intens ke Kang Hikmatnya silahkan, monggo. Boleh dibocorin Kang, ini paling jauh pernah kemana aja setelah jadi nih? Kalau setelah jadi ini ya kemarin terakhir ke Palembang, nyampainya cuma di Lampung. Habis itu di towing. Towing ke Palembang, towing balik ke sini ya. Gitu. Kalau yang di sini paling jauh? Kalau kondisi gini kemarin tes ke Cianjur lah. Cianjur. Ya, belum banyak jalan sih karena saya juga banyak sibukan juga usaha gitu. Ya bagian next ini ikutan yang mulai regional Kuningan. Tuh teman-teman yang penasaran, hadir di Jambore JBB Kuningan ya, tanggal 12-13 Agustus, benar ya? 12-13 Agustus. 12-13 Agustus, nggak lama lagi nih kalian hadir dan bisa langsung intip Congcorang nanti di sana secara langsung live. Tapi yang pasti lebih keren karena kan ini tampilannya belum apa ya, karena ini belum dipasang apa ya, banyak lah. Oke, mungkin cukup sekian dan terima kasih untuk video review kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Terus dukung channel ini agar terus berkembang. Kalau ada saran atau komen, jangan sungkan, langsung aja komen di bawah. Langsung aja tanyakan apa yang kalian tanyakan. Kalau ada yang minta kalian review atau ini, langsung komen aja. Insya Allah diusahakan diadain. Oke, diadain insya Allah. Oke, dan cukup. Terima kasih banyak Kang waktunya. Sama-sama.
Yasin. Amin. Udah datang jauh-jauh dari Makassar. Jauh-jauh dari Makassar buat review Cencorang nih. Luar biasa. Semoga kembalinya selamat. Amin. Nyebrang pulau ini. Iya, distrik Pleret. Distrik Pleret jauh nih, jauh. Oke, sekali lagi terima kasih buat teman-teman semua. Terakhir saya ingatkan untuk jangan lupa hadir di Jambore Regional Cesuan di Pondok Cilegah Kuningan. Pondok Cilegah di Maps itu langsung ada Pondok Cilegah. Mau dari Jawa Timur, Jawa Tengah, kalau mau hadir silakan. Mau HCST, mau independen, mau apapun, kalian Cesuan hadir, ramaikan. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.